Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jama'atul musallina kataballahu lakumun najah fid darain. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melaksanakan sahur yang di dalamnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang bangun dalam sahurnya. Lalu kemudian kita digerimisnya hujan pada pagi hari ini, kita tetap istiqomah, kita tetap melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian berzikir, kemudian kita mendengarkan tausiah. Semuanya ini adalah merupakan rangkaian ibadah, rangkaian kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapatkan di pagi hari ini. Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan, memberikan apresiasi yang tinggi, yang besar kepada para pejuang subuh, ya, dengan memberikan pahala yang besar sekali, bahkan lebih besar daripada dunia dan isinya. Untuk 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunnah fajar saja, ya, dalam sebuah hadis disebutkan rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Jemaah sekalian rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki hari yang kelima di bulan Ramadan, bagi yang mulainya pada hari Sabtu. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa yang sudah kita laksanakan 5 hari, 4 hari yang lalu, ya, yang sudah berlalu, dan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah puasa-puasa yang akan datang, yang sisanya yang akan datang, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, di awal-awal Ramadan, ya, seperti saat sekarang ini, kita melihat jamaah di berbagai masjid, baik itu yang di kampung-kampung ataupun di perkotaan atau bahkan di dunia, ya. Kita melihat, Masya Allah, luar biasa, bangga hati kita, ya. Saya kalau pulang dari masjid, ya, maghrib, melihat di tangga itu jemaah banyak sekali, ya, motor, mobil bersusun di sana, gitu, ya. Melihat anak-anak, ibu-ibu, remaja, Masya Allah, ya, luar biasa. Seandainya ini bisa terus kita jaga, seandainya bisa kita terus istiqomah, ya, ini akan menjadi keberkahan bagi kita semua, bagi negara kita, bagi kampung kita yang memakmurkan rumah Allah, yang memakmurkan masjid, ya. Ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, pada pagi ini, kuliah pagi ini, saya ingin melanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas pada
pertama kali saya kuliah subuh ya, di hari pertama menggantikan ayahanda Dr. Ades Kiai Haji Najmuddin LC, yaitu tentang apa yang harus kita siapkan agar Ramadan kita ini benar-benar kita bisa dapatkan. Kalau kemarin yang pertama itu adalah kita harus ikhlas. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu kita bergembira menghadapi bulan suci Ramadan. Kita senang, ya, Ustaz Saiful menyampaikan dalam kuliah subuhnya juga senang beraktivitas, senang beribadah, ya, senang membaca Al-Qur'an, senang qiyamul lail, senang berpuasa. Itu bagian dari keikhlasan kita. Karena kalau kita senang, ya, melaksanakan ibadah, maka kita juga akan tidak merasa berat, ya, dan kita mendapatkan pahala kebaikan dari kegembiraan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Lalu kemudian yang kedua, kita ilmui, ya, kita memiliki pengetahuan bagaimana kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan apa saja, ya, dengan apa saja, sehingga kita tahu mana amalan-amalan yang seharusnya kita amalkan di bulan suci Ramadan ini. Dan kemudian yang ketiga, jemaah sekalian rahimakumullah, ihsan. Nah, ihsan, amalan-amalan yang sudah kita ketahui, membaca Al-Qur'an, ibadah, qiyamul lail, puasa itu sendiri, berinfak, bersosial, ya, berbuat baik yang lainnya, bagaimana semua amal ibadah itu kemudian ihsan kita dalam mengerjakannya, baik dalam mengerjakannya, ya. Atau dalam bahasa lain, bagaimana kita mengoptimalkan, ya, pahala yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Contohnya dalam makan sahur misalnya, ya, kemarin saya sampaikan makan sahur, ya, bagaimana kita mengoptimalkan waktu sahur itu, ya, sehingga waktu sahur itu benar-benar kita meraih pahala yang besar, gitu ya. Benar-benar waktu sahur itu kita mendapatkan sesuatu yang tidak biasa-biasa saja, karena waktu itu benar-benar berharga. Kita harus tahu bahwa waktu sahur itu benar-benar penting bagi kita, benar-benar sangat mahal waktu sahur itu. Ada satu dalam Al-Quran kan disebutkan kebiasaan yang mungkin jarang kita lakukan di waktu sahur itu adalah, ya, padahal di Al-Quran menyebutkan, yaitu apa? Beristighfar di waktu sahur. Beristighfar, banyak-banyak kita beristighfar di waktu sahur. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, jadi benar-benar kita berupaya untuk memaksimalkan waktu sahur. Lalu kemudian kita juga berupaya memaksimalkan pahala puasa kita. Dalam puasa itu sendiri kita berupaya untuk memaksimalkan puasa, karena kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini memang maksimal, ya. Artinya apa? Banyak sekali pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Kita tahu berapa banyak penceramah-penceramah di Masjid Nurul Ilmi ini, para asatid yang menyampaikan hal itu, ya. Tapi jangan sampai kita sudah tahu, akan tetapi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ya, Rabba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wa rabba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ya, jadi betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar saja. Dan berapa banyak orang yang melakukan sholat malam, ya, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali bergadang saja. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, jadi bagaimana kita mengoptimalkan puasa kita ini? Kita tahu apa-apa saja yang bisa merusak atau bahkan membatalkan ibadah puasa kita. Dusta, berperilaku dusta, ya, menjaga lisan, menjaga emosi kita, melakukan hal-hal yang sia-sia, ya, menggibah, ya, kemudian melakukan kemaksiatan. Karena ini bisa melunturkan atau bahkan menghilangkan daripada nilai puasa kita. Kita puasa, kita lapar, kita haus, tetapi kita tidak mendapatkan
pahala apa-apa. Maka peringatan ya bagi kita semua, kita harus bisa menjaga ibadah-ibadah kita, ibadah inti dalam bulan suci Ramadan. Kemudian kita berupaya untuk mensyiarkan kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena jamaah saya sekalian rahimakumullah, amalan di bulan suci Ramadan yang harusnya kita bisa input ke dalam diri kita, yang harusnya kita bisa masuk ya, harusnya kita bisa mendapatkan dari pahala dari amal-amalan itu, dan kemudian amalan-amalan itu kita baguskan, kita optimalkan dengan sebaik-baiknya ya. Puasa terutama ya. Jadi bulan Ramadan ini saya melihat begini, bulan Ramadan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai pahala, dengan lipat ganda pahala yang luar biasa. Tetapi juga bulan Ramadan ini juga adalah bulan yang ujian, bulan yang penuh dengan tantangan gitu ya. Tidak mudah gitu ya. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang gitu ya kan ya. Kata Rasul, ada yang lebih hebat lagi ya, perang selain perang secara terbuka gitu ya, yaitu perang melawan hawa nafsu. Jadi berpuasa itu kita sesungguhnya mendapatkan ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan wajar kemudian ketika ujian itu besar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang juga besar. Oleh karena jemaah sekalian rahimakumullah, pertama kita benar-benar puasanya benar-benar kita jaga, karena ini adalah merupakan amalan nomor satu lah kalau dalam bulan Ramadan gitu ya, puasanya. Jadi benar-benar bagaimana puasa ini benar-benar kita bisa berhasil, bisa bagus ya, sehingga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian membaca Al-Qur'an, ini juga amalan yang harus kita input dalam diri kita. Kita dapatkan khatam Al-Qur'an, target kita. Ya. Di depan itu ada spanduk kecil umbul-umbul itu ya. Bagaimana cara menghafal Al-Qur'an supaya khatam satu kali khatam ya. Setiap habis salat 4 halaman gitu ya. Setiap habis salat 4 halaman ya. Nanti selesai Ramadan kita selesai Al-Qur'an gitu ya. Atau satu hari 1 juz ya. Kalau dibagi-bagi seperti itu, kalau kita duduk mungkin 1 juz sekali duduk, mungkin sebagian mungkin ada yang merasa berat gitu ya. Nah, tetapi kalau kita bagi habis salat, kita baca 2 lembar, baca lagi 2 lembar. Nah, ini akan mudah ya bagi kita. Tidak terasa, tetapi bagaimana kemudian amalan itu kita bisa istiqomah. Lalu kemudian juga salat tarawih, qiyamul lail. Ya. Bagaimana kita bisa khatam juga qiyamul lail. Di awal-awal Ramadan kita banyak ya shopnya sampai ke belakang gitu ya. Bagaimana kita bisa mempertahankan agar sampai akhir Ramadan juga kita bisa menetapi salat tarawih itu berjamaah. Beda halnya kalau hujan seperti subuh saat ini ya. Ya memang ada satu hadis disebutkan ya, sallu fi buyutikum ya ketika hujan. Tapi alhamdulillah masya Allah ya, ketika sekarang kita ada kendaraan, ada payung, ada apa, kita tetap menerobos hujan dinginnya waktu subuh ini, kita tetap bersama-sama melaksanakan salat subuh. Ini menjadi keistimewaan tersendiri bagi para pejuang subuh. Lalu kemudian juga jemaah sekalian rahimakumullah, yang harus kita input dari amalan-amalan Ramadan yaitu sedekah ya, sedekah. Apakah sedekah pagi, setiap pagi kita bisa menitipkan uang kita, ataupun apa yang bisa kita sedekahkan untuk berbuka kah, untuk berbagi, untuk kegiatan-kegiatan amal soleh di bulan suci Ramadan ya. Dan seterusnya. Dan ini adalah merupakan kesempatan yang jangan sampai kita hilangkan begitu saja. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, lalu kemudian juga jemaah sekalian rahimakumullah, amalan yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan yang jangan sampai lupa, yaitu perbanyak berdoa. Bapak-bapak yang punya anak masih kuliah, yang punya anak sekolah ya, habis sholat doakan mereka, sebut nama mereka habis sholat gitu. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan
ilmunya kepada anak kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka. Kita doakan saudara-saudara kita doakan teman-teman kita, perbanyak berdoa. Kalau kita mendoakan orang lain, kalau kita mendoakan saudara kita, maka kita akan mendapatkan pahala seperti seperti doa yang kita sampaikan kepada saudara kita. Jadi kalau kita berdoa kepada orang lain, kita juga mendapatkan doa seperti itu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, lalu kemudian amalan yang berikutnya apa di bulan suci Ramadan yang harus kita jaga, yaitu nanti di 10 malam terakhir ada namanya i'tikaf Ramadan. Nah, ini kita juga harus persiapkan dari sekarang. Kita sudah niatkan. Ketika kita punya niat i'tikaf, itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dapat pahala. Maka jamaah Masjid Nurul Ilmi, saya mengajak kepada semuanya, ya, mari kita beriktikaf Ramadan. Coba, kita tidak tahu apakah ini nanti terakhir iktikaf kita. Bagi yang sudah terbiasa iktikaf, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Bagi yang belum terbiasa, ayo kita mulai lagi. Ya. Kita iktikaf, kita semarakkan rumah Allah, masjid ini. Ya. Ketika kita ramai banyak beriktikaf, maka kita akan ada motivasi, akan ada semangat, ya, untuk berjuang, untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kemudian juga kita di bulan suci Ramadan ini adalah mensyiarkan dakwah dan jihad, ya. Makanya di Masjid Nurul Ilmi ada gebiar Ramadan, ya, itu dalam rangka syiar, ya, dalam rangka syiar, ya, untuk adik-adik kita, anak-anak kita, agar mereka senantiasa mengetahui, oh ini bulan suci Ramadan, kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sahabat itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau di bulan suci Ramadan, fakana Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yakhtumul Quran marratan fi kulli yaumin. Masya Allah, Utsman bin Affan, sahabat Nabi dan sekaligus juga menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di bulan suci Ramadan dia mengkhatamkan Al-Quran itu marratan fi kulli yaumin, sehari khatam, sehari khatam Al-Quran. Nah, ini berat ya bagi kita. Para sahabat itu seperti itu. Para sahabat sehari khatam Al-Quran. Fakanu radhiyallahu anhum ya'duna may yaqra'u suratul Baqarah ila fi salati tarawih fil isnai asyara rak'atan mukhaffafan lis salati wa kanu yaqumuna al-lail qul hatta idza faragu minas salati isti'jal adkhalmu bis sahur min qarbi adzal fajar. Jadi di bulan Ramadan, ya, Utsman bin Affan ini menghatamkan Al-Quran setiap hari, dan dia membaca Al-Quran, membaca surah Al-Baqarah pada saat tarawih itu dibagi dalam 12 rakaat, ya. Dan mereka para sahabat banyak yang qiyamul lail sepanjang malam. Para sahabat yang qiyamul lailnya itu sepanjang malam, semalaman. Jadi sholat malam itu semalaman, dia sholat berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, sampai para khadim mereka menyiapkan makan sahurnya sepanjang malam. Masya Allah, ya. Jadi benar-benar optimalkannya benar-benar optimal, benar-benar sampai dari awal sampai habis, gitu ya, sampai habis. Begitu mereka mengetahui manfaat dan keutamaan di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian para salafus saleh, ya, yang generasi di bawah daripada para sahabat, dalam memanfaatkan, dalam mengoptimalkan bulan suci Ramadan, faqad kana Sufyan as-Tsauri, ya, idza dakhala Ramadan taraka jami'al a'mal wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Jadi Sufyan Tsauri ini ketika datang bulan suci Ramadan, dia meninggalkan semua aktivitasnya dan fokus kepada tilawah Al-Quran. Fokus kepada tilawah Al-Quran. Kemudian juga wakana Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ini Imam Bukhari, ya,
Yakhtumu fi Ramadan fin nahari kulla yaumin khatmah. Jadi kalau Imam Bukhari setiap Ramadan mengkhatamkan Al-Qur'an setiap hari. Setiap hari Imam Bukhari mengkhatamkan Al-Qur'an. Dan kemudian wa yaqumu ba'da tarawih kulla thalath layalin bi khatmihi. Dan dia mengkhatamkan dalam salat tarawih setiap 3 malam sekali. Dalam salat tarawihnya 3 malam sekali khatam Al-Quran. Jadi 1 kali tarawih itu 10 juz ya. Kita bisa membayangkan bagaimana itu ya. Bagaimana itu. Jadi benar-benar fokus gitu ya dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran dan salat qiyamnya. Nah jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian juga memperbanyak doa. Para sahabat memperbanyak doa di siang dan malam bulan Ramadan. Sebagaimana Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab ya, dia berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala saat berbuka ya. Jadi pada saat-saat berbuka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah termasuk waktu yang mustajab ya dalam berdoa. Lalu kemudian bagaimana kepedulian para salaf ya, terhadap dalam mengoptimalkan bulan suci Ramadan? Pedulinya seperti apa? Salah satu salaf ya, generasi salaf adalah Hamad bin Abi Sulaiman, seorang faqih dari Kufah ya, Syekh Imam Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah, orang yang kaya raya, dan beliau saat Ramadan memberikan berbuka kepada 500 orang. 500 orang. Yuftaru fi syahri Ramadan 50 mi'ati insan. Jadi 500 orang. Dan beliau memberikan THR kepada mereka yang 500 tadi, setiap satu orang 100 dirham. Ya, ini luar biasa. Jadi yang memiliki kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, berupa harta, itu kesempatan ya bagi mereka dengan dengan banyak memberi kepada saudara-saudara yang lain. Dan bukan memberi, sebenarnya dia justru panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ngasih kalau dalam kalau hari-hari biasa kalau kita memberi 1 kebaikan, maka kita akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali kebaikan. Biasa amsalihah. Tetapi kalau di bulan suci Ramadan, kita bisa bayangkan betapa banyak lipat gandanya yang dia dapatkan ketika dia memberi makan kepada orang lain. Apalagi memberi berbuka, membukakan orang yang berpuasa, itu pahalanya sama dengan pahala orang yang berbuka itu sendiri. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang keempat, yang terakhir, selain kita membaguskan atau ihsan, mengoptimalkan puasa Ramadan kita dan aktivitas atau ibadah di dalam bulan suci Ramadan, kita yang terakhir adalah bagaimana istiqomah, bagaimana menjaga konsistensi amal kita selama bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Ini yang berat jemaah sekalian rahimakumullah. Ini yang berat. Kita istiqomah ini yang berat. Semangat di awal-awal luar biasa semangatnya. Ada istilah Banjar itu panas-panas kayak ayam katanya ya. Di awalnya semangat, di ujung-ujung justru lemas gitu ya. Di ujung-ujung justru sibuk dengan diskon-diskon dunia. Ya. Nah, kita juga mengingatkan ya kepada istri-istri kita di rumah, ibu-ibu kita di rumah yang juga harus mempersiapkan untuk lebaran tapi bagaimana kemudian semuanya itu bisa matching. Semuanya itu bisa kita dapatkan. Apalagi sekarang ini ibu-ibu tuh banyak sekali yang lewat online datang ke sekolah-sekolah. Ayo siapa yang mau pesan kue lebaran nih? Ya di data sudah, di data. Sekarang sudah banyak tuh yang data gitu ya, datang ke kantor-kantor gitu ya. Jadi kita tinggal pesan, kita bisa beribadah, kita bisa di akhir Ramadan kita bisa optimalkan gitu. Karena di akhir Ramadan itu justru pahalanya semakin besar. Semakin besar. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi kita bagaimana sukses ya
hingga putaran akhir Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asyru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya. Beliau menghidupkan malamnya, dan ini selalu beliau lakukan. 10 terakhir Ramadan, namanya i'tikaf tadi. Di masjid, ya, di masjid. Kemudian membangunkan istrinya dan mengikat sarungnya. Artinya apa? Beliau benar-benar mengoptimalkan dan istiqomah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kita biasanya bagusnya memang i'tikaf itu 10 hari terakhir itu memang 10 hari itu siang malam di masjid. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, kalau kita kan kadang-kadang walaupun tidak bisa semuanya, ya paling tidak kita juga tidak meninggalkan semuanya, ya. Kita bisa malamnya saja karena kerjanya kita tidak ada waktu libur. Apalagi sekarang kerja-kerja kantoran itu liburnya bulan Ramadan ini tidak ada kecuali hari Minggu. Kecuali Minggu atau hari libur, ya. Tanggal 15 April libur, itu libur. Hari Minggu libur gitu ya. Selainnya ini itu masuk gitu ya. Bahkan sampai akhir Ramadan, Idul Fitri tanggal 2, kalau tidak salah ya, Idul Fitri tanggal 2 Mei, insyaallah ya, itu hari Senin. Liburnya itu hari Minggu saja gitu ya. Minggu memang libur gitu, itu sebelum hari raya gitu. Nah, sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, bagi mereka yang kerja baik itu di perusahaan ataupun di kantor, nah ini kadang-kadang karena itu juga kewajiban gitu ya, sehingga tidak bisa mengoptimalkan i'tikaf di bulan suci Ramadan di masjid, walaupun bisa pada malam harinya saja. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan di Masjid Nurul Ilmi ini kita bisa melaksanakan 10 hari terakhir walaupun pada malam hari saja. Dan kalau memang ada dari jamaah sekalian yang bisa full mulai dari siang harinya, itu lebih bagus lagi. Dan insya Allah ya, kita di Masjid Nurul Ilmi menyediakan sahur ya, berbuka gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya buat kita bersama, karena kalau kita ibadah berjamaah bersama-sama gitu ya, itu kita lebih semangat daripada kita sendirian ya. Sendirian. Makanya kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya, banyak jemaahnya semangat gitu ya, semangat qiyamul lail, semangat baca Quran. Ketika melihat ke sana baca Quran, melihat ke sana orang qiyamul lail, melihat ke sana orang berzikir gitu ya. Jadi ada motivasi tersendiri ya. Ada motivasi tersendiri yang penyemangat kita sendiri gitu ya. Maka kalau kita di Masjid Nurul Ilmi banyak ya jamaah kita ya, malam-malam qiyamul lail, malam-malam ada yang berzikir, ada yang membaca Al-Qur'an. Nah, ini menjadi penyemangat sendiri. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ketika kita di dalam bulan suci Ramadan ini kita sudah input amalan-amalan itu pada diri kita, kita sudah dapatkan amalan-amalan itu, maka apa yang akan kita dapatkan? Apa outputnya? Apa outputnya ketika kita sudah menyerap ya puasanya, baca Al-Qur'annya, zikirnya, ya kemudian infaknya, sedekahnya gitu ya. Apa yang akan kita dapatkan? Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka tarbiyah yang diberikan oleh Ramadan kepada orang-orang yang beriman adalah yang pertama, ia akan menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas dalam beribadah, orang yang ikhlas dalam beramal ya. Dan ini ikhlas ini jemaah rahimakumullah, ini berat dan mahal. Dan ikhlas ini merupakan kunci amal kita diterima. Dengan latihan-latihan di dalam bulan suci Ramadan ini, kita dilatih untuk bagaimana bisa menjadi pribadi yang ikhlas, hanya mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah ikhlas. Kemudian kita juga menjadi pribadi yang ihsan,
orangnya namanya muhsin, pribadi yang baik, sudah ikhlas orangnya, baik pula amal ibadahnya. Amal ibadahnya dibaguskannya. Nah, kemudian kita juga tarbiyahnya adalah indibat. Indibat itu apa? Disiplin. Disiplin kita dalam amal ibadah kita. Ya. Salat tepat pada waktunya. Ya. Membaca Al-Quran kita sudah siapkan waktunya. Waktu ini adalah waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau kita tadi tidak bisa seperti sahabat ya ataupun salafus saleh yang membaca Al-Quran sampai 1 kali khatam sehari, itu berat banget bagi kita. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan? Kita ini kira-kira kalau kita duduk itu semampu-mampu kita dalam membaca Al-Quran, sampai kita nggak kuat lagi membaca Al-Quran, kira-kira itu berapa juz kita mampunya? Pernahkah kita mencoba? Malam misalnya, malam pokoknya semua aktivitas malam kan tidak ada gitu ya. Kita singkirkan dulu, kita duduk baca Al-Quran semampu-mampu kita, sekuat tenaga kita, kira-kira berapa juz yang bisa kita baca. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian juga tarbiyah dari bulan suci Ramadan adalah al-mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas-aktivitas amal dalam bulan suci Ramadan. Sungguh-sungguh, salatnya sungguh-sungguh, puasanya sungguh-sungguh, tarawihnya sungguh-sungguh, baca Al-Quran sungguh-sungguh. Nah, kemudian apalagi? Peduli, ya, peduli terhadap saudara-saudara kita. Jadi tarbiyah Ramadan, pendidikan dalam bulan suci Ramadan ini membentuk pribadi yang peduli kepada saudaranya, ya, kepada orang lain. Nah, kemudian munazzam fi su'unihi, tertib, ya, teratur dalam setiap urusannya. Karena kita bulan suci Ramadan ini banyak sekali kegiatan kita. Ada kegiatan kita untuk kantor, tugas-tugas kita. Ini tugas-tugas kita rapikan. Ini tugas ibadah kita, ini tugas untuk keluarga kita. Supaya semuanya itu terisi, supaya semuanya itu bisa kita laksanakan. Sehingga munazzam, kita perlu munazzam gitu. Lalu kemudian apa? Kita akan menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang tangguh. Makanya puasa itu mengendalikan diri, ya, mengendalikan diri dari segala hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Ini artinya kita bisa bersabar, ya, bisa bersabar untuk tidak makan, bersabar untuk tidak minum, bersabar untuk menahan hawa nafsu kita. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, inilah beberapa tarbiyah, ya, hasil atau output yang diberikan oleh bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam setiap amal di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang bersih, yang pribadi yang suci ketika kita keluar di bulan suci Ramadan. Karena sangat rugi kita sudah diberikan berbagai macam materi, ya, kajian-kajian di Masjid Nurul Ilm bahkan setiap hari, ya. Di masjid di luar mungkin tidak ada yang setiap hari. Sehari kita 2 kali, malam setiap malam, pagi setiap pagi gitu ya kan. Ya, ini apa namanya, bentuk kepedulian juga ya dari pengurus takmir masjid, bahwa kita pengen di lingkungan kita ini benar-benar bisa memakmurkan masjid kita, ya, bisa memakmurkan jemaah kita. Maka ayo ya, kita ajak setiap hari, ya, bagaimana caranya agar masjid ini bisa makmur. Setiap hari kita, masya Allah, saya sampai apa namanya, bangga, haru lah gitu ya, melihat jemaah, masya Allah, luar biasa seperti itu. Termasuk juga nanti kita akan ada buka puasa bersama, ya, buka puasa bersama, mudah-mudahan itu juga bisa kita maksimalkan, ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.